Sudah muncul share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, bentar masih mau nyar. Sini muter-muter di sini kursornya. Terus sebentar. Oke. Jadi centangan otomatisnya tadi muncul ya di kalian ya, terlihat ya. Terlihat, Terlihat, Pak. Pak. Oke, ketika itu sudah ya. Fungsinya kenapa sih ini harus dicentang? Ya karena nanti kalau kita ngubah satu format nggak perlu manual. Misalnya judul kalian ini satu kelas kan 9. Jadi nggak perlu mengedit 9 judul lagi. Cukup satu semua akan berubah. Itu kalau ini dicentang formatnya. Jadi kita klik OK. Tadi ini kita sudah menyeting heading lah. Bayangkan ya, ketika kita ini ada di normal ini, pokoknya begini ya. Sekali nanti kita blok, ya, kita pilih di heading satu. Nah, dia sudah langsung berubah. Itu ya. Ini misalnya pakai begini, biar lebih indah kita pakai di sini, di tengah. Ini kita bermain agar lebih cantik. Misalnya kita buat 3 spasi. 1, 2, 3. Saya kecilkan dulu seberapa. Oh, ternyata terlalu ke bawah. Dengan yang tadi ini berarti cukup 2. Nah, ini ada di tengah. Seperti ini. Nah, ini bisa karena jangan menggunakan tebal ya, kecil. Ya. Ini oleh ini buat lebih kecil dari teks utama. Kalau teks utama kita pakai 11, tulisan oleh ini kita pakai 10 atau 9 boleh. Ya. Nah, ini baru kita memasukkan isi setelahnya. Ya. Isi kita buat rata kiri kanan. Mari kita coba mengcopy isinya. Oke, kita paste. Ini sudah muncul ya. Nah, ketika kita melayout sebuah buku, ya, judulnya karena di sudah ada, sudah disetting, ini dibuat. Kita gunakan, ya, formatnya biar sama. Kita Ctrl A, paragraf, tekan paragraf, spasinya, atau spacing ini, kita before, ya, kita 0. After kita 0, ya. Dan kita gunakan single. Kita tekan OK. Ya, maka dia jaraknya sudah tidak lagi besar-besar seperti tadi. Ya, kemudian untuk spasinya ini kan sudah tertata seperti ini. Ya, baru ini kita tata lagi judulnya karena judulnya tadi kan spasi 1,5. Ya, ada di tengah-tengah lah. Ketika spasi 0, semua jarak sebelum dan sesudah itu 0, ternyata dia naik. Maka kita beri enter lagi. Tuh. Nah, karena enternya ini pakai font 11, jadinya kecil dia. Nah, kita sini aja. Nah, ini sudah di tengah-tengah. Ini terkait layout. Sekarang saya kembali lagi ke materi menyunting cerpen. Bahwa cerpen itu terdiri dari paragraf. Ya. Nah, sekarang saya besarkan lagi. Des. Nah, kita coba untuk setting paragraf.
deskripsinya berupa paragraf. Ternyata dia tidak berubah. Ini berarti bukan paragraf. Ya, ini yang perlu diedit. Ya, ini banyak yang begini. Ya, jadi bukan baris-baris seperti puisi para cerpen itu tulisan yang bentuknya paragraf. Oke. Nah, ini ketika disetting, ya, kalau ini satu paragraf, ya katakanlah sampai di sini ini saya menganggap ini satu paragraf. Di setting kiri kanan dia berubah. Lah, ini berarti satu konteks paragraf hanya ada di sini. Nah, kita lihat apakah konteks paragraf ini muncul lagi. Ini antara teori menulis paragraf sama teknik layout dia. Saya jadikan satu. Ya, kita buat menjorok satu. Nah, ketika dia bergerak satu, dua, tiga, lah berarti yang bentuknya paragraf hanya ini. Ini, ini kalian harus memahami bahwa harus lebih banyak bentuk paragraf, bukan barisan seperti ini. Nah, ketika dikontrol A semuanya, ya, tapi kalau kontrol A nanti ini ya judulnya. Jadi diblok saja isinya. Ketika ini belum, maka personal harus menggantinya. Ini bukan puisi, ini kita membuat cerpen, ya. Maka harus dalam bentuk paragraf, ya. Nah, biar nanti itu cepat, ya. Itu bisa pakai Ctrl Shift C, ya. Saya ulangi lagi misalnya, kembalikan lagi kita pakai yang sudah saya format ini kan. Kursor bisa ditaruh di sini, ya, di paragraf ini. Kemudian kita tekan Ctrl Shift C. Ya, sudah ya. Baru kita blok semua. Ini ilmu melayout, bukan untuk merevisi paragraf ya. Setelah ini saya beri ilmu untuk merevisi paragraf. Nah, sudah sampai di tahapan ini, kita tekan lagi, sudah diblok semua ya. Ctrl Shift V. Nah, dia berubah secara keseluruhan. Mengikuti format yang tadi, yang awal. Ya, oke, jadi begini. Nah, tugasnya kalian, ini karena ini hampir sama ya, banyak di cerpen yang dikumpulkan bentuknya begini. Jadi kalian harus mengedit dalam bentuk paragraf. Ya. Nah, kayak ini rumah itu benar-benar kosong. Nah, ini kemudian dia berganti baris. Padahal ilmu dalam menulis paragraf, paragraf itu terdiri dari tiga atau minimal tiga, maksimal enam kalimat. Iya, itu paragraf yang baik. Karena ini dia berdiri sendiri berarti tidak. Nah, kita gabung. Begini, ini kalau tidak, ini kalau logikanya sudah nyambung ya kalimatnya. Kalau belum nyambung ya harus diedit, disambungkan. Nah, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya kehilangan cara untuk bersuara. Lah ini logika antara kalimat masih nyambung. Di sudut ruang yang diterpa cahaya sore, Tiwi duduk lah. Masih boleh, masih bisa dilanjutkan. Berarti tinggal digabung saja. Nah, ini tugas personal yang ini saya lihat banyak cerpen, banyak tulisannya yang tidak teratur paragrafnya. Pada penjelasan ini, paham tidak revisinya? Untuk semuanya nanti diperhatikan. Diterapkan ke cerpennya masing-masing. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ya, ini ilmu yang kedua saya lihat. Ya, ya. Ini loh. Ini ciri AI yang tidak dilibatkan manusia. Ini ada titik tiga. Ya. Kenapa hadirnya titik tiga ini? Titik tiga ini dalam sebuah cerpen itu ada makna. Ya. Tapi kalau AI dia tidak ada maksudnya. Ya. Nah, ini belum ada kreativitas manusia. Ya. Ini seperti ini.
Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita mulai menulis dialog, nah, ini harus jelas siapa yang berdialog, ya, dan posisinya harus jelas. Misalnya kalau yang berdialog tidak jelas, ya itu harus diberi penjelasan di akhir seperti ini. Nanti ini siapa yang ngomong. Tapi kalau sudah dijelaskan di sini, ayahnya pulang dengan langkah yang selalu tertahan, membawa kelelahan yang tidak lagi bisa disembunyikan oleh senyum tipis. Ibunya lebih sering diam-diam yang bukan tenang. Nah, ini kalimat yang membingungkan. Melainkan seperti seseorang kehilangan arah untuk kembali merasa. Mereka masih berada di rumah yang sama, namun tidak lagi berada di dunia yang sama. Sudah makan? Iya. Nah, ini berarti konteks yang bertanya siapa. Ini harus jelas. Nah, ini diberi keterangan misalnya di sini. Tanya ayah atau tanya ibu. Nah, siapa dialog yang berdialog lah. Kemudian di enter. Seperti itu. Ya, kalian harus bisa memahami itu. Itu suntingan dialog. Nah, ini kenapa begini? Ya, ini karena produk AI. Dia akan melebar dengan sendiri. Nah, perlu di enter seperti ini. Nah, kemudian teknik yang lain lagi untuk dialog yang pada konteks yang sama. Ini ada enggak ya? Ya, carikan dialog pada konteks yang sama. Nah, ini dia. Betul ada. Ini kalau dalam konteks yang sama, ini ya, terblok dulu biar nanti ini tersampaikan apa tidak. Tak besarkan biar kalian bisa melihat. Sudah lebih besar ya? Sudah, Pak. Oke, ini konteks kalau dialog ya yang diucapkan dalam satu tempo. Cara penulisnya, aku juga capek. Kemudian ada keterangan. Akhirnya ia berkata pelan. Ya, ya ini jangan titik di sini. Ini punya bukan titik, tapi koma. Nah, karena ini masih satu konteks, kalimat langsung itu harus diawali dengan huruf kapital. Ini kalimat langsungnya. Yang pertama. Nah, untuk kalimat ini adalah sambungan. Tidak boleh menggunakan. Karena di sini logikanya, aku capek. Koma. Ya, sini. Berarti dia huruf kapital. Lah, ini. Tapi. Oke. Nih. Silakan dicek ketika menggunakan logika satu konteks. Jadi, karena ini masih orang yang sama, tapi ada jeda penjelasan gitu ya di sini. Ini kan jeda penjelasan, bukan ya. Kemudian sampai di sini, dia dirikan lagi. Titiknya baru di sini. Nah, ini kebetulan kan tanda tanya titik, tapi tanda tanya. Ini. Oke, bisa difahami? Bisa, Pak. Oke, jika bisa, itu semua ya. Yang lain ini, nah, ini hilangkan. Kalau ada yang titik-titik tiga seperti ini, hilangkan. Ya, ini perlu di untuk masing-masing itu hampir sama ya. Saya lihat itu hampir sama. Maksudnya ini satu untuk semua. Nah, baru setelah itu di terakhir di sini. Nah, karena kemarin ada foto, itu disepakati kalau memang ada foto, foto semua. Nggak boleh satu ada foto, yang lain nggak ada. Nah, kemudian foto ini di kalau mau ingin lihat berwarna, jadi ada biaya cetaknya warna. Jadi kalau saran saya, ya itu di BW saja. Ya, jadi di hitam putih. Tetap ada foto tapi hitam putih. Saya nanti ini di di sini ya. Nah, ini kan ada.
Ini saya tekan warna-warna ini muncul nggak di Zoom. Muncul, Pak. Nah, ini kita pakai grayscale, ya. Terus, nah ini sudah nanti, walaupun ada foto, ini terhitung hitam putih, bukan berwarna. Kalau hitam putih berarti satu harga. Kalau berwarna jadi empat harga. Itu teknik cetak mencetak. Jadi kalau ada foto, nanti lah ini ditata yang sesuai grade. Ya, ini bisa dibuat begini, ratakan ini begini semua. Nah, template untuk layout selanjutnya ini biografi, jangan biografi tapi biodata ringkas. Sama, ini sama semua harus begini. Misalnya kita pakai di sini mau taruh di sini ya biodata ringkas. Jadi semuanya nanti modelnya begini, kita pakai font 14 misalnya. Oke, jadi ini sudah begini. Nah, baru tuh ya. Ini terkait itu. Revisi hari ini itu. Kemudian nanti saya lagi minggu depan. Ya, saya katakan lanjutannya. Bisa difahami untuk revisi hari ini? Bisa, Pak. Oke. Ada yang ditanyakan silakan. Sebelum saya akhiri. Jadi tidak banyak-banyak dulu. Maksudnya biar setiap minggu revisi itu selesai. Tergarap dengan baik. Kemudian lanjut tahapan yang selanjutnya. Kayak begitu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Nak. Barangkali ada yang kurang jelas. Karena semua tadi itu berlaku untuk semuanya teknik itu. Nah, sehingga nanti ketika saya memberi catatan revisi lagi, cerpennya itu sudah rapi. Nah, cerpen semakin rapi itu berarti semakin cepat untuk mengeditnya. Gitu. Tapi untuk layout tadi yang saya jelaskan, itu jangan di layout dulu. Layout itu nanti ketika dikumpulkan, dikombinasi semua dalam satu file. Ya. Saya pasrahkan ke luar, nanti yang mengumpulkan, menggabung naskah siapa, kemudian yang melayout siapa, yang buat sampul siapa. Itu kayak gitu. Nanti saya ajari, ya, biar tidak ada yang namanya biaya pracetak. Nggak ada biaya pracetak, tapi bukunya bagus. Itu ya. Karena saya melihat buku-buku yang diterbitkan itu kayak ngasal aja. Kalau yang buku-buku kuliah itu saya lihat arek-arek, mbak lihat bukunya, aduh, gini ya. Nah, ketika bukunya nggak dapat, gitu loh. Walaupun nanti ini bentuknya silan, setidaknya itu tata letak untuk buku itu dapat, gitu loh. Ya, makanya nanti kerjakan sendiri, ya baru nanti dipasarkan ke saya tinggal cetakkan saja. Kayak gitu sama menguruskan QRCBN-nya. Kalau nanti bisa di ISBN kan, ya nanti di ISBN kan berarti ada biaya ISBN. Karena kenapa ada biaya sebenarnya ISBN itu gratis, tetapi ada administratif yang harus mengirimkan bukti terbit ke Jakarta dan juga ke Surabaya. Itu yang membuat adanya biaya. Sebenarnya biayanya nggak ada. Tapi kan nanti misalnya ke Perpusnas itu mengirimkan dua eksemplar, kemudian ke Surabaya satu eksemplar, lah berarti ada biaya cetak kan tiga, ya tiga terbitan, nah dan juga ongkos kirimnya itu loh yang akhirnya diklaim di beberapa penerbit ada biaya ISBN. Sebenarnya ISBN-nya gratis tapi ada administratif yang harus dibayarkan sehingga ada nominalnya. Biaya cetak misalnya dari tempat terbit, kalau tempat terbitnya itu di Jombang, Jombang menuju Surabaya, Jombang menuju Jakarta. Seperti itu saya beri penjelasan karena saya praktisi di dunia penerbitan. Saya tahu seluk-beluk tentang penerbitan. Yang saya bergerak di penerbitan itu sejak tahun 2007. Seperti itu. Sehingga saya mengetahui penerbit-penerbit baru, cara penerbit baru itu mengeluarkan dan mencari uangnya bagaimana. Nah, itu saya tahu. Ya, pola-polanya. Ingin menerbitkan murah, mereka bermain murah, tetapi ternyata layoutnya nggak diperhatikan. Ya, seperti itu. Karena secara teori kehidupan yang namanya murah itu pasti tidak bisa baik. Ya.
Makanya produk-produk handmade, entah tenun, entah kerajinan atau apapun, itu pasti lebih mahal dari industri. Karena apa? Karena ada proses yang manual tadi, proses yang lama, itu harus dihargai seperti itu. Oke, jika memang tidak ada yang ditanyakan, instruksi untuk revisi itu juga sudah difahami. Itu dulu ditata cerpennya sampai kategori benar-benar bisa sesuai secara fisik dulu. Nanti akan saya lihat lagi minggu depan apa yang kurang. Tahapan kayak miliknya Dinda itu, tahapan ini mungkin sudah selesai. Ya, tetapi tidak boleh merasa lupa. Saya kan sudah tahapan itu. Ya, jadi tidak boleh ada kata egois begitu. Itu disamakan diperiksa ulang. Barangkali ada kesalahan. Ya kayak Dinda sama Mawar itu mungkin titiknya sudah pada level ini tahapan revisi pertama tetapi dicek kembali disamakan seperti itu ya bahkan untuk Sahrul yang pola pembuatan cerpennya itu sudah berbeda dengan yang lainnya pola rasa itu ada tetapi pola-pola yang lain perlu ditata juga biar nanti seragam walaupun antara pakai AI dan tidak pakai AI nanti di ending itu kreativitasnya benar-benar terasa. Masih ada manusianya. Seperti itu ya. Kak, Oke? berarti punya saya itu masih kurang atau perlu Ya, ditambahin di lagi? dicek lagi sesuai instruksi revisi hari ini ya. Iya, Pak. Ya, ada lagi selain Dinda? Cukup, tidak ada? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Jadi saya harapkan nanti hari apa ya? Kapan? Pokoknya jangan sebelum hari Kamis ya. Nanti hari Kamis nanti saya bisa memberikan revisi selanjutnya. Kita pastikan ya. Hari Selasa ya. Iya, Pak. Izin bertanya, untuk hari Kamis itu, Kamis depan itu apakah ikut cuti bersama atau tetap masuk kampus? Tanggal merah tak? Iya, Pak. Tanggal 27-nya itu Idul Adha, Berubah ya. tapi tanggal 28-nya itu cuti bersama gitu. Hmm, ya kemungkinan berarti nanti kita zoom ya, kita zoom lagi berarti ya. Kemungkinan ini kalau melihat seperti fenomena ada cuti bersama karena setiap hari besar sekarang disusul dengan cuti bersama gitu kan. Nah, untuk mengantisipasi itu berarti kita akan zoom di hari Rabu, hari Selasa dikirimkan ya berarti ya. Untuk mengantisipasi saja. Baik, Pak. Nah, Itu jadi kirimnya pribadi atau dijadikan satu di Google Drive? saya buatkan di e-learning aja ya. Baik. Di e-learning untuk pertemuan kapan berarti ya? Untuk pertemuan di minggu ini ya berarti ya. Nanti tak buatkan assignment untuk mengunggah jawaban revisi. Ya, Iya, Pak. Baik, Pak. pertemuan berapa ini berarti? 9. Di pertemuan 9. 9. Oke, gitu ya teknisnya ya. Baik, Pak. Oke, Baik, Baik, Pak. ketika nanti ada kebingungan karena miss jaringan misalnya begitu suara saya tiba-tiba tidak terdengar di sana misalnya nanti WA saja ya. Cukup sekian dari saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waduh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima Terima kasih, Ye, Pak. kasih. sama-sama.